Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat dan dalam keberkahan selalu. Amin. Allahumma amin. Dan kali ini Bu Aini sudah membawa buku cerita yang sangat menarik, yakni buku 365 dongeng dunia paling populer yang ditulis oleh Mula Sitari dan diterbitkan oleh penerbit Grasindo. Yuk kita simak bersama sampai selesai ya. Kira-kira judul cerita yang akan dibacakan oleh Bu Aini apa ya? Dan kita lihat bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Judulnya adalah Pedagang yang Tamak ya. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan setelah anak-anakku hebat semuanya, setelah mendengarkan cerita yang sudah dibacakan oleh Bu Aini nanti bisa mengambil hikmah serta pembelajaran ya, dan tentunya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pedagang yang tamak. Seorang nenek ingin menjual sebuah mangkuk. Nenek itu tidak tahu kalau mangkoknya itu terbuat dari emas. Ia menawarkan mangkok itu kepada pedagang peralatan rumah tangga. "Maukah kau membeli mangkokku ini?" tanya nenek. Pedagang itu terkejut melihat mangkok emas milik nenek. Ia merasa yakin nenek itu tidak tahu kalau mangkoknya terbuat dari emas. Muncul ide licik di benak pedagang. Ia hendak menipu nenek. "Bagaimana kalau mangkok ini kutukar dengan sendok dan garpu?" ujar pedagang tamak. "Maaf, apakah itu tidak terlalu murah?" ucap nenek. "Kalau kau tidak mau ya sudah, tak apa-apa. Kau boleh pergi dari tokoku," cetus pedagang tamak. Pedagang itu mengira nenek itu akan kembali dengan mangkok emasnya. Ternyata nenek itu menawarkan mangkok emasnya kepada pedagang lain. "Apakah kau mau membeli mangkokku?" tanya nenek kepada pedagang lain. Pedagang itu melihat mangkok yang dibawa si nenek. Ia terkejut sebab mangkok itu terbuat dari emas. "Aku tidak punya cukup uang untuk membeli mangkokmu, Nek. Bahkan semua daganganku belum cukup untuk ditukar dengan mangkokmu," ucap pedagang itu. Nenek itu tersenyum mendengar perkataan jujur pedagang itu. "Ambillah mangkok ini. Aku hanya ingin menukarnya dengan beberapa peralatan rumah tangga sebagai hadiah untuk cucuku yang akan menikah."
Jawab nenek sambil menunjuk beberapa peralatan rumah tangga. Pedagang itu sangat senang. Matanya berbinar-binar. Ia meminta nenek untuk mengambil apapun yang ia perlukan di tokonya. Terima kasih, kau memang orang yang jujur, ucap nenek kembali membawa beberapa peralatan rumah tangga. Sama-sama, Nek, jawab pedagang itu tak kalah senangnya. Saat kembali ke rumah, nenek itu melewati toko pedagang tamak. Pedagang tamak bingung karena nenek itu tidak membawa mangkok emasnya. Di mana mangkukmu, Nek? Tanya pedagang emas. Tanya pedagang tamak penasaran karena nenek sudah tidak membawa mangkok emasnya. Aku sudah menukarnya dengan perabotan rumah tangga ini, jawab nenek sambil menunjukkan beberapa perabotan rumah tangga. Pedagang tamak itu terkejut dan sangat menyesal. Andai saja tadi ia menawar dengan harga yang wajar, pasti mangkok emas itu menjadi miliknya dan ia dapat menjualnya dengan harga yang tinggi. Nah, anak-anakku hebat semuanya. Pesan moral yang bisa kita petik ya dari cerita yang berjudul Pedagang yang Tamak tadi adalah bahwa ketamakan itu akan menjauhkan kita dari keberuntungan. Ya anak-anak, jadi anak-anakku hebat semuanya, jauhilah sifat tamak ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang selalu beruntung dimanapun kita berada. Dan jangan lupa kita juga harus menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anakku hebat semuanya. Mohon maaf apabila Bu Aini ada kekhilafan dan Bu Aini akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Tetap semangat membaca, tetap semangat belajar, dan terus semangat untuk menebar kebaikan kepada siapapun dan kapanpun juga dimanapun berada. Salam literasi. Dadah.